itu kira-kira kitab suci itu bisa ternodai itu nggak, Bang? Ya, kalau kita bicara segala kemungkinan-kemungkinan atau probability atau probabilitas, itu pasti ada. Tetapi yang kita bahas di sini kan antara Islam dan Kristen. Saya pernah berdiskusi dengan yang dianggap gurunya orang-orang Muslim di sini, bahwa ada kemungkinan Quran itu dijiplak dari Bible. Itu adalah pernyataan dari Zuma sendiri ketika dia berdiskusi dengan saya. Ada. Zuma itu siapa, Bang? Zuma itu, dia itu adalah seorang pendebat Muslim, di mana dia itu dikatakan guru-gurunya lah, guru-gurunya umat Muslim. Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Dan pastinya sangat dahsyat. Luar biasa ini kesaksian yang sangat dahsyat. Sahabat gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Nah, dia pernah berdiskusi dengan saya, dan dia mengakui bahwa ada kemungkinan Quran itu dijiplak dari Bible. Nih, ini diskusi saya dengan dia ya. Saya kasih putar. Nih. Nih ya, bagaimana diskusi saya dengan dia ketika dia mengakui atau memungkinkan. Lihat nih ya. Nih saya putarkan dulu videonya nih. Tidak bisa kau buktikan, apalagi jiplaknya. Ayo, kamu bisa apa lagi? Saya menanyakan, membuat pertanyaan bukan menuduh. Saya membuat pertanyaan, apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal 1 hari sama dengan 1000 tahun? Saya kan bertanya, apa yang dijiplak di situ? Loh, saya sama aja kamu, ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengaku. Kemungkinan ada. Iya. Lihat nih, saya putar ya bagian kontroversialnya ya, lihat nih. 1000 tahun. Saya kan bertanya, apa yang dijiplak di situ? Loh, saya sama aja kamu, ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kemungkinan ada. Jadi seorang Zuma pun sudah mengakui kemungkinan ada penjiplakan dalam Quran terhadap Bible itu, ada kemungkinan itu. Iya, artinya itu tidak menutup peluang bahwa memang Quran itu kitab jiplakan. Begitu. Ya mungkin sejarah yang turun-temurun sih, Bang. Dari prospeknya kan Kristen sama Islam kan duluan Kristen kalau nggak salah. Betul, betul sekali. Artinya begini, Bang. Kalau kita membaca Al-Quran dan membaca Bible, maka kita dapati bahwa banyak di situ hal yang dibicarakan di Quran itu sudah ada di Bible sebelumnya, seperti itu. Cuman memang bagi orang-orang yang tidak familiar terhadap Quran, itu memang tidak jeli, Bang. Yang sudah familiar saja, itu kurang jeli. Apalagi yang belum sama sekali. Karena kebanyakan orang Muslim itu, Bang, ketika baca Quran, kan mereka nggak tahu artinya. Kebanyakan nggak tahu sih. Iya. Anda mengakui kan bahwa umat Muslim ketika baca Quran, bukan mau cari tahu isinya? Aduh, nanti aku dihujat lagi orang Muslim di bawah ini. Nah, tapi kan itu fakta, mau gimana? Karena kebetulan saudara saya sendiri ya, Bang ya. Ini dia menghafal Al-Quran, hafal 30 juz. Saya akui dia hafal 30 juz. Tapi gunanya apa? Aku tanya gunanya itu apa? Iya, nggak ada gunanya selain daripada cuman gitu-gitu doang, ya kan? Gunanya gini loh, Bang. Gunanya validasi sih, validasi dari
Ya kamu hafal Quran bacanya Ya, baik, tapi nggak gini, tahu artinya buat saya apa, pun gitu gini loh. Bang. Dulu saya sempat termakan oleh dogma ada muslim yang hafal Quran. Hmm. Itu juga omong kosong. Nggak ada. Nggak ada Islam yang hafal Quran tuh nggak ada. Kalau ada Islam yang hafal Quran, suruh naik sini, saya tes dia. Kalau dia hafal, saya terjun dari Monas. Disclaimer Bang, bukan hafal Quran tapi hafal lafalnya mungkin. Iya, walaupun lafaznya apanya, itu mereka tidak hafal. Itu adalah sebuah dogma yang terus-menerus ya. Sebenarnya kalau di kalangan akademisi Islam, itu nggak ada yang percaya itu. Ya ada. Itu adalah dongeng-dongeng yang dipercayai oleh orang-orang awam di tengah-tengah orang awam, orang Islam. Bahwa Quran ditulis berdasarkan hafalan. Nah, itu dongeng semua itu. Hafalannya siapa gitu. Karena menurut hadis Quran itu ada yang mengatakan ada 7 huruf atau 10 huruf. Tahu? Pernah dengar cerita itu? Coba pernah nggak? Belum. Nah, ini masalah. bukan bagaimana Bang, tapi memang apa ya? Aku dulu kan lama. Jadi Bang, Quran itu menurut hadis-hadis sendiri itu ada ayat-ayat yang hilang. Bahkan ada yang dimakan kambing. Apanya itu? Ada ayat-ayat Quran yang dia itu hilang, sekarang tidak ada lagi di Quran yang sekarang. Menurut hadis loh. Menurut hadis seperti itu. Berarti nggak lengkap. Maksudnya? Bukan cuma nggak lengkap Bang, amburadul. Iya. Menurut hadis, Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Atau 7 qiraat. 7 bacaan. Coba, umat muslim sekarang punya berapa bacaan? Lebih Bang. Ada seorang peneliti dari Kristen, dia juga mantan muslim, namanya itu Hatun Tas, orang Turki. Dia dulunya seorang muslimah, cuman dia sudah murtad dari Islam, keluar dari Islam masuk Kristen. Nah, di mana dia mengumpulkan ada kurang lebih 34 Quran dari seluruh penjuru muka bumi. Ya. Nah, dari 34 Quran yang dikumpulkan itu, satu sama lain berbeda. Beda. Makanya sekarang dongeng-dongeng yang dipercaya, Quran sama, bacaan sama, belgedes Bang. Iya, nggak sama. Itu diakui juga oleh umat muslim. Pakar-pakarnya agama Islam. Salah satu yang mengakui itu ada di channelnya Lajnah Kemenak. Itu channel negara mana Bang? Iya channel muslim lah, namanya Lajnah apa gitu. Dari ini. Maksud negara dia akui Indo. memang Quran tuh bacanya beda-beda. Ada mushaf versi bacaan Wars ada versi bacaan Qalun, ada banyak macam-macam bacaan Quran itu. Bukan cuma 11 atau 7 bacaan seperti yang diceritakan dalam hadis. Hadisnya pun macam-macam, ada yang bilang 7, ada yang 10, qiraat, ada bilang qiraatul sab'ah, apa segala macam, banyak. Makanya Buya Sakur itu pernah bilang, Bang, dia pernah mempelajari sejarah tentang Islam. Setelah dipelajari makin nggak jelas. Gitu, Bang. Orang penulis Al-Quran saja itu murtad. Penulisnya? Wih. Banyak yang nggak tahu Bang ini. Dalam tingkatan ya, aku pernah minta itu benar salah ya. Mungkin aku salah ya. Tingkatannya itu ada dalam Islam ya. Itu ada, pertama itu syariat Bang. Syariat itu kulit-kulitnya aja lah. Gak penting itu. Terus ada makrifat. Terus pokoknya yang paling tinggi itu kenapa murtad gitu loh. Jadi aku pusing lihatnya. Iya, nih saya kasih contoh ya.
Sebenarnya penulis Quran yang murtad itu sudah menjadi satu indikasi untuk kita tidak mempercayai lagi isi Al-Quran nih. Ini saya kasih contoh. Ini dari Muslim sendiri. Saya nggak ngada-ngada loh ya. Banyak orang mengatakan ini saya mengada-ngada, dibilang penghujatan katanya. Orang ini heran saya. Nih, saya bacakan ya. Ini dari website Muslim sendiri nih, Bang. Nih, 2 penulis wahyu yang murtad. Nih. Di masa kenabian dalam berbagai literatur hadis dan sirah diceritakan ada 2 sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu setelah keluar dari Islam. Dalam hal ini Bukhari ya dalam Sahih Al-Bukhari bab alamat al-nubuwah fil al-Islam meriwayatkan sebuah hadis. Ya, ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Nih, saat memeluk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi. Selanjutnya, ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Seperti yang banyak yang terjadi sekarang, Bang. Di channel saya banyak sekali orang yang udah masuk Islam murtad lagi. Kayak orang ini. Nih ya. Setelah itu ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Nih. Itu kata siapa, Bang? Ini kata buku-buku hadis. Nih saya bacain ya. Kenapa kok dia murtad nih ya? Nih. Imam Muslim menambahkan, ada seorang laki-laki Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam dan menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Laki-laki ini menjadi sekretaris Nabi. Kemudian ia kabur dan berafiliasi dengan ahli kitab. Dalam kisah ini tidak diceritakan bahwa Nabi memerintahkan sahabat lain untuk mencari sahabat yang murtad ini dan tidak ada perintah pula untuk membunuhnya. Dengan kata-kata lain Nabi hanya membiarkan, tapi di riwayat lain itu disuruh bunuh. Ya kan nih, ceritanya begini nih. Sahabat Nabi yang lain dipercaya Nabi untuk menulis wahyu yang murtad keluar dari Islam ialah Abdullah bin Abu Sart. Abu Daud dalam sunannya dalam bab Al-Hukmu Fiman Irtada meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, nih perhatikan Bang, perhatikan hadis ini ya. Abdullah bin Abi Sart ditugaskan oleh Nabi untuk menulis wahyu. Setan kemudian menyesatkannya sehingga ia berkomplot dengan kaum kafir Quraisy. Rasul menyuruh untuk membunuh dia dari penaklukan kota Mekah. Lalu Abdullah meminta perlindungan kepada Utsman bin Affan. Lalu Rasul pun membebaskannya dari pembunuhan. Bagaimana ceritanya? Ceritanya itu bagaimana? Kok bisa? Ya, nih. Ia mencatat wahyu sekehendak hatinya. Jika Rasulullah menyampaikan bahwa jika ayat tersebut masuk ke dalam surat Al-Kafirun, Abdullah menulisnya dengan kata-kata azalimun. Jika Rasulullah mendekatkan azizun hakim, maka Abdullah menuliskannya dengan sebutan alimun hakim dan seterusnya. Sampai-sampai kemudian hal tersebut diketahui oleh Nabi melalui turunnya ayat 93. Nih. Jadi maksudnya ini gini, Bang. Jadi dia ini kan penulis. Nah, saya bacakan saja hadisnya ya, biar Anda nggak ini ya. Nih. Saya bacakan ya. Langsung saja bunyi hadisnya. Nih, saya bacakan hadisnya ya. Kita akan tulis bagaimana dia mempermain-mainkan hadis, mempermain-mainkan Quran, kemudian sama Muhammad diiyakan. Betul, ya, betul kata Muhammad, betul. Nah, itu yang bikin dia murtad. Nih.
Ya. Dia ini kan penulis wahyu, ya kan? Nih. Perhatikan ya. Dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, jika Rasul mendiktekan kata sami'an basiron, oleh dia ditulis sami'an aliman. Jika didiktekan kata sami'an aliman, maka ia tulis sami'an basiran. Di mana dia merasa telah membodohi Muhammad dengan melakukan perbuatan tersebut. Maksudnya, wahyu itu ditulis semaunya sini, semaunya penulis hadis ini, dan Muhammad mengiyakan, betul kata dia. Nah, dari situ dia tahu bahwa Muhammad tidak dapat wahyu. Paham nggak Bang? Maksudnya? Bentar. Tak jangan dulu Bang. Berarti nggak paham, ya, dia juga nggak paham. Nggak, katanya agak itu Bang. Jadi Anda baca sendirilah ya. Ini maksudnya bagaimana penulis wahyu ini, dia menulis wahyu sesuka hatinya, kemudian Muhammad mengiyakan. Betul itu katanya. Dari situ dia meninggalkan agama Islam. Oh itu hadis Bang ya, tapi ya. Bukan hadis, aduh, nggak nyambung. Quran. Hadis menceritakan tentang penulis Quran. Oke. Nih ya, nih. Saya bacakan aja hadisnya nih. Kelihatan? Ya. Nih. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sard menuliskan wahyu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setan menggelincirkannya sampai dia kafir. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh dia. Sikit-sikit bunuh. Nih, kenapa kok dia dikatakan setan menggelincirkannya? Nih, perhatikan ya. Ceritanya itu, dia itu nulis wahyu. Nih, bahwa Nabi SAW memerintahkan, riwayatnya itu ceritanya, nih saya bacakan ya. Ini cerita pembunuhannya, bukan cerita bagaimana dia memalsukan hadis. Ya, nanti Anda bisa temukan sendiri tuh hadisnya. Bagaimana dia menulis wahyu sesuka hatinya, kemudian oleh Muhammad diiyakan. Nah, setelah Muhammad bilang iya, dia murtad dari Islam. Oh, ini Muhammad ini cuman dia ngikutin wahyu saya, bukan dia dapat wahyu gitu loh. Iya, paham. Seperti itu, Bang. Ya mungkin Anda kurang paham juga dengan maksud saya ya. Seperti itu. Seperti itu, Bang Ahmad. Saya rasa Anda harus banyak belajar lah ya. Karena ini Anda juga banyak tidak tahunya juga dengan agama Islam. Tapi ya memang seperti itu Bang. Alasan Anda masih Islam itu adalah karena Anda tidak mengerti agama Islam itu. Bukan masuk Bang. Bagaimana? Bukan masuk. Warisan. Iya warisan. Masuk. Nah, kan iya Anda berislam kan hanya ikut-ikutan saja kan? Bukan warisan Bang. Iya warisan. Nama saya itu loh Bang. Siapa yang kasih nama kira-kira? Iya seperti itu. Oke lah ya, kita undang Muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya Bang Ahmad ya. Oke Bang. Oke, terima kasih Bang Ahmad. Saya turunkan dulu ya Bang Ahmad ya. Malam. Oke, itulah ya teman-teman ya. Saya kan sudah pernah bilang teman-teman ya. Walaupun banyak yang inbox saya bilang kamu beraninya sama Islam awam. Yang Islam awam itu ya, yang naik ke sini dia mengajukan permintaan naik, sedangkan yang saya undang tuh yang ustadz. Yang ustadz tidak berani naik, kenapa? Karena takut mengiyakan omongan saya, karena segala yang saya omongin itu benar. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada bentar, Hanafi Official. Hanafi. Ya, selamat malam saudara Hanafi. Halo Hanafi.
Set. Oke, baik ya, karena Hanafi datang seperti ini nih, ya kan? Namanya Hanafi, situsnya Hanafi Official. Berarti dia ini kan udah konten kreator. Udah disuruh naik malah membisukan diri. Oke lah. Halo? Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat, luar biasa. Buat saudara gereja YouTube gak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara